Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan di video kali ini seperti biasa gue bakalan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan semoga kalian betah-betah selalu di sini. Untuk video yang sebelum-sebelumnya kalian bisa langsung cek di playlist di channel gue ya. Itu untuk video yang sebelum-sebelumnya, itu berurutan kok ada di sana. Dan kalau misalkan untuk yang banyolan dan tek-tek bengek itu nggak gua masukin ke playlist ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Jian yang terkena racun oleh sosok wanita yang berjubah hitam. Saat ini Xiaoyan lalu meminumkan penawar racun yang telah diberikan oleh sosok wanita berjubah hitam tersebut. Efeknya langsung terasa, warna ungu dan kemerah-merahan di wajah Jian mulai menghilang hanya dalam beberapa saat. Xiaoyan lalu berkata, "Sesungguhnya aku masih kepikiran olehnya. Aku tidak benar-benar tahu apa yang dia alami selama beberapa tahun ini," ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa lalu bertanya, "Apakah yang kau maksud adalah sosok dari wanita tersebut?" ucap dari Ratu Medusa. "Sudahlah, lupakan saja. Ayo kita lanjut untuk mencari tempat persemedian," ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan lalu menemukan sebuah gua dan menetap di sana. Tetapi sebelum dia melakukan semedi, dia terlebih dahulu membuat banyak pil obat yang sudah dia janjikan kepada teman-temannya. Sementara Xiaoyan membuat pil obat, Ratu Medusa dan Jian berjaga-jaga di luar. Setelah beberapa hari lalu, Jian yang sudah kekenyangan karena terlalu banyak memakan energi alam di sana, akhirnya dia pun tertidur. Lalu saat Jian tertidur, tiba-tiba muncul cahaya ungu di tubuhnya. Kemudian tubuhnya terbungkus sesuatu seperti layaknya sebuah kepompong. Medusa yang melihat itu pun terkejut, tetapi Ratu Medusa merasakan tidak ada yang salah dengan hal ini. Setelah beberapa waktu, kepompong Jian menjadi semakin membesar, sampai akhirnya kepompong itu pecah dan Jian mungkin akan keluar dalam bentuk barunya. Setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan keluar dari gua dan kaget melihat ada sebuah kepompong besar. Lalu dia pun bertanya kepada Ratu Medusa, "Hei Cailin, apa ini?" ucap dari Xiaoyan. "Ini adalah transformasi dari Jian," ucap Ratu Medusa. "Dia akan naik ke tingkatan berikutnya ya?" ucap Xiaoyan. "Seharusnya begitu. Tetapi sudah beberapa hari sejak dia berubah menjadi kepompong, tetapi tidak ada pergerakan lagi sampai sekarang. Tampaknya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Apakah kamu berhasil dalam penyempurnaan pil obatmu?" ucap Ratu Medusa. "Ya, aku lumayan membuat banyak pil obat," ucap Xiaoyan. "Auramu juga menjadi semakin tidak stabil. Auramu itu bergantian antara menjadi kuat dan lemah. Ada juga aura samar-samar dari Doki di dalam tubuhmu yang merembes keluar. Sepertinya kamu juga akan ke tingkatan berikutnya," ucap dari Ratu Medusa. "Ya, tentu saja. Mungkin aku akan naik ke tingkatan berikutnya sebentar lagi," ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa lalu berkata, "Jarak antara Do Wang dan Do Huang sangatlah jauh. Kamu harus segera melakukan semedi lagi. Cepat," ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, "Aku rasa orang yang akan mengambil pil obat ini akan datang dalam beberapa hari lagi. Setelah itu aku akan langsung melakukan semedi lagi. Lalu aku tidak akan bangun dari semedi sampai aku menembus kelas Do Huang tertinggi," ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa lalu menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sampai itu terjadi dan melindungi Jian di sini," ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan pun menjawab, "Terima kasih banyak telah membantuku selama ini," ucap dari Xiaoyan. "Ya," ucap Ratu Medusa. Saat ini Xiaoyan pun sudah memulai semedinya kembali. Dan saat sudah 1 bulan sejak Xiaoyan bersemedi, kelihatannya Ratu Medusa mulai habis kesabarannya. Dua orang ini benar-benar menguji kesabaranku. Lebih baik aku membuat seger pelindung di arena ini, lalu aku pergi saja dari sini untuk sementara waktu. Lagi pula aku sangat jenuh di sini," ucap dari Ratu Medusa.
Kemudian Ratu Medusa membentuk segel di tangannya dan seketika sebuah benteng perlindungan gaib mengelilingi area itu. Dengan begini tidak ada lagi orang yang bisa masuk kecuali dia lebih kuat dariku. Aku akan pergi dari sini, ucap Ratu Medusa. Setelah Ratu Medusa pergi, lembah itu menjadi benar-benar sunyi. Benteng gaib yang dibuat oleh Ratu Medusa membuat tempat tersebut tidak terisolasi dari dunia luar. Singkat cerita, 1 tahun pun telah berlalu. Xiaoyan mulai membuka matanya. Wait, tunggu dulu. Wait. 1 tahun sudah berlalu. Bukankah kemarin di episode sebelumnya Xiaoyan itu bilang perjanjian antara Xiaoyan dan Ratu Medusa tinggal 2 bulan lagi? Nah, lalu kemana momen itu? Mungkin ada di depan ya. Oke, kita lanjut aja deh. Gak usah dipikirin. Padahal gue mikirin tuh 2 bulan lagi nih Ratu Medusa. Mau gimana nih? Ayo. Kayaknya momennya bagus tuh. Ya udah deh. Karena emang di novelnya seperti itu ya kita ikutin aja lah alurnya, oke. Lalu Xiaoyan berkata, jadi ini adalah kekuatan doang ya, ucap dari Xiaoyan. Di mana Cailin? Apakah dia pergi, ucap Xiaoyan. Lalu dia menemukan sebuah gulungan di dekat kepompong Xian. Tampaknya itu adalah surat yang ditinggalkan oleh Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, lalu kenapa dia masih belum kembali sekarang? Apa ada sesuatu terjadi kepadanya? Lupakan saja soal Ratu Medusa. Lebih baik aku di sini menjaga Xian dan melatih dokiku, ucap dari Xiaoyan. Melihat dari bentuk kepompong Xian, sepertinya tidak akan lama lagi Xian akan keluar dari kepompongnya. Xiaoyan berlatih sambil menjaga Xian. Kemudian dia berteriak, "Xia Sleeping Seal!" Segel membalikan laut. Buai! Xiaoyan membuat lubang besar di gunung dengan serangan itu. Sepertinya aku harus berlatih dengan benar. Jika aku bertemu dengan elit Dozong nanti, Xia Sleeping Seal ini mungkin bisa banyak membantuku, ucap dari Xiaoyan. Wah, ini sudah semakin larut. Latihan hari ini cukup sudah sampai di sini saja, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan memandang kepompong Xian. Apakah dia benar-benar akan berhasil naik ke tingkat berikutnya, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba ada retakan yang muncul dari kepompong Xian. Krik krik krik, jangkrik itu mau goblok. Retakan itu akhirnya membuka kepompong, lalu kepompongnya pecah. Prak, ping. Setelah itu lalu muncul sosok seorang gadis tanpa menggunakan satu helai pun pakaian. Rambut panjang berwarna ungu halus tersebar ke bawah dan mendarat di pantatnya yang indah dan menonjol. Bagian dadanya pun terlihat sangat menonjol. Melihat penampilannya yang berbeda ini membuat Xiaoyan kaget. Inikah kamu Xian? Ucap dari Xiaoyan. Dia merasa sulit membayangkan bahwa gadis kecil itu telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan menarik. Xian yang baru bangun dari tidurnya langsung menggerakkan pinggangnya. Lekuk tubuhnya sangat luar biasa seperti gitar Spanyol yang sangat menarik perhatian dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan yang melihat Xian tanpa pakaian, Xiaoyan pun tanpa pikir panjang langsung bergegas membabi buta untuk memberikannya sebuah pakaian. Oh iya, betul begitu. Jadi kayak misalkan kita lihat tiba-tiba telanjang nih. Wah, mana nih baju? Ini mana selimut? Kalau enggak gedebong cau, kalau enggak daun pisang, begitu. Itu membabi buta juga sama ya? Begitu membabi buta. Oke ya. Next. Tetapi saat Xiaoyan ingin memberikan baju, tiba-tiba tubuh Xian bergetar dan dia berubah lagi menjadi sosok anak kecil. Ping! Jadi anak kecil. Jadi anak kecil lagi dong. Aduh, Xiaoyan yang tercengang saat melihat perubahan Xian yang aneh ini. Lalu Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Baru gua yang kaget gitu ya mungkin menurut Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan memeluk Xian dan mengusap kepalanya. Diam kau, tidak boleh nakal. Aku tidak akan membantumu memperbaiki fil transformasi tubuh.
Dan kamu akan terus berpenampilan seperti anak kecil seumur hidupmu, ucap dari Xiaoyan. Aku pikir aku bisa berubah tanpa pil obat darimu, ucap dari Jian. Hahaha, penampilanmu yang sekarang juga tidak buruk. Aku menyukainya, ucap dari Xiaoyan. Bacot kau, kamu bohong. Kamu jelas sangat menyukai penampilanku yang dewasa tadi, ya kan? Ucap dari Jian. Jangan kira aku tidak menyadari. Kak Cailin berkata bahwa laki-laki semuanya itu seperti kamu. Ahaha, ucap Jian. Baiklah, karena kamu sudah berhasil naik ke tingkatan berikutnya, mari kita tinggalkan tempat ini. Sudah beberapa lama ya kita ada di sini, ucap Xiaoyan. Tentu saja aku tidak tahu berapa lama kita sudah di sini. Oh ya, apakah Kak Cailin pergi duluan? Ucap Jian. Ya, sepertinya dia punya sesuatu urusan yang harus diselesaikan, ucap dari Xiaoyan. Benteng gaib ini adalah segel spesial, bukan? Hanya elit Dezong yang bisa menggunakannya. Aku rasa ini dibuat oleh Kak Cailin, bukan? Ucap Jian. Sepertinya begitu. Ya, walaupun dia pergi, tetapi dia tetap melindungi kita. Minggirlah, aku akan coba membuka benteng ini, ucap dari Xiaoyan. Buang! Walaupun terkena serangan kuat dari Xiaoyan, benteng itu masih tetap utuh dan tidak goyah. Kamu selalu saja menggunakan kekerasan. Ikuti aku akan membawamu keluar dari sini, ucap dari Jian. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun bisa keluar dari area itu. Setelah itu mereka terbang menjauhi pegunungan itu. Sepertinya agak terlalu sepi, ucap Xiaoyan. Ya, di sekitar sini tidak ada suara binatang ajaib sama sekali. Dan sepertinya ada bau-bau yang tidak biasa, ucap Jian. Jangan menghirupnya, sepertinya udara di sini bercampur dengan gas beracun, ucap Xiaoyan. Ayo pergi, kita akan menuju kota Kingsan untuk melihat situasinya terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Apakah ada gas beracun dilepaskan oleh orang itu, ucap Jian. Sepertinya bukan, gas beracun ini tidak terlalu kuat, ucap Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan pun tiba di kota Kingsan. Ketua Xiao, ucap dari Yacheng. Apa yang terjadi di sini, ucap dari Xiaoyan. Aku selama ini ada di pegunungan untuk bersemedi. Jadi aku tidak tahu perkembangan dari kota Kingsan akhir-akhir ini, ucap dari Xiaoyan. Oh, jadi ketua Xiaoyan bersemedi selama 1 tahun ini, ucap Yancheng. Oh, aku telah bersemedi selama 1 tahun ya. Kenapa udara di sini seperti terkena polusi racun? Ini karena ulah dari ahli racun dari Kekaisaran Chongyun. Mereka ingin merebut daerah perbatasan Kekaisaran Jiangma. Lalu mereka mengirim sekte racun untuk menyerang perbatasan ini, ucap dari Yacheng. Sekte racun? Tanya Xiaoyan. Sekte racun ini baru saja didirikan dari Kekaisaran Chongyun, tetapi kekuatannya luar biasa menakutkan. Dalam waktu 5 tahun, mereka menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam Kekaisaran Chongyun. Sekte racun ini menjadi satu-satunya penguasa atas Kekaisaran Chongyun. Dan juga Kekaisaran Chongyun pun diam-diam dikendalikan oleh mereka, ucap dari Yacheng. Xiaoyan lalu bertanya, seperti apa kekuatan pemimpin dari sekte racun tersebut, ucap dari Xiaoyan. Pemimpin sekte racun berada di dalam tingkat Dozong. Saat peperangan terjadi, Kaisar Es Hai Bodong dan Tuan Jialo bekerja sama untuk melawan pemimpin sekte racun. Tetapi mereka tidak berhasil mengalahkannya, ucap dari Yacheng. Lanjutkan ceritamu, ucap Xiaoyan. Saat Tuan Hai Bodong dan Tuan Jialo terdesak, Ratu Medusa muncul untuk membantu melawan pemimpin sekte racun tersebut. Tetapi pertarungan mereka berakhir imbang. Pemimpin sekte racun pun mundur dari pertarungan karena Ratu Medusa lah aliansi yang terlepas dari mara bahaya, ucap dari Yacheng. Lalu Ratu Medusa bekerja sama dengan ras manusia ular untuk membantu aliansi yang membalas serangan sekte racun tersebut, ucap dari Yacheng. Ras manusia ular juga ikut campur, ucap Xiaoyan. Ya, itu terjadi karena sekte racun juga pernah menyerang ras manusia ular sebelumnya. Jadi mereka bersedia membantu Kekaisaran Jiangma kali ini, ucap Yacheng. Jadi Cailin tidak kembali karena ini, ucap Xiaoyan.
Dengan bantuan Medusa dan ras manusia ular, apakah kekaisaran Chongyun bisa dikalahkan? Tanya Xiaoyan. Seharusnya memang seperti itu, tetapi tidak lama setelah ras manusia ular mengumumkan kerjasamanya dengan kekaisaran Jiangma, kekaisaran Chongyun juga mendapatkan bantuan dua kekaisaran besar lainnya. Aliansi dari tiga kekaisaran mengakibatkan kekuatan mereka melonjak pesat. Itu membuat aliansian dan ras manusia ular kesulitan. Ucap Yaceng. Dua kekaisaran besar lainnya? Apakah itu kekaisaran Luoyan dan kekaisaran Mulan? Tanya dari Xiaoyan. Iya, mereka bahkan lebih kuat dari kekaisaran Jiangma. Di sana ada sekte angsa emas dan lembah Mulan. Ucap Yaceng. Sekte angsa emas, lembah Mulan. Ucap dari Xiaoyan. Sekte Angka Emas adalah faksi yang terkuat di dalam kekaisaran Luoyan. Pemimpin sektenya yaitu Yao Laotian, juga merupakan elit Dozong. Lalu lembah Mulan milik kekaisaran Mulan, meskipun tidak memiliki elit Dozong, mereka memiliki metode Qi gabungan yang sangat unik. Orang-orang dari Mulan menyebutnya keterampilan tiga binatang buas. Ada tiga sesepuh yang mempraktekkan metode Qi ini di lembah Mulan. Meskipun kekuatan individu mereka hanyalah di puncak kelas Dohuang, setelah mereka bertiga mengaktifkan skill tiga binatang buas pada saat yang bersamaan, mereka akan dapat melakukan perlawanan bahkan jika mereka bertemu dengan elit Dozong sekalipun. Kita hanya bisa berharap bahwa aliansi Yan dan ras manusia ular bisa menghentikan mereka sepenuhnya. Jika tidak, kita akan benar-benar menjadi kekaisaran yang hancur. Kami lahir di kekaisaran Jiangma dan dibesarkan di kekaisaran Jiangma pula. Kami tidak ingin hal ini terjadi, ucap dari Yaceng. Xiaoyan lalu berkata, tenanglah, aliansi Yan tidak akan hancur. Ketua macam apa aku ini sampai-sampai peristiwa besar seperti ini aku tidak tahu. Goblok, ucap Xiaoyan. Aliansi Yan dan kami orang-orang dari kekaisaran Jiangma telah menunggu kepulangan Anda. Anda sekarang adalah penyelamat semua orang di kekaisaran Jiangma. Jika ketua ingin menuju ke garis depan, Anda harus pergi ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertempuran di sana adalah yang paling intens. Sebagian besar dari ahli dari aliansi Yan dan ras ular ada di sana, ucap Yaceng. Baiklah kalau begitu. Saatnya OTW. OTW aing. Ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun berkata di dalam hatinya, semuanya, tunggulah Xiaoyan telah kembali. Tatapan Xiaoyan melihat ke langit timur yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sebelum mengepakkan sayap apinya, merubah menjadi cahaya terang saat dia terbang melesat dengan kekuatan penuh. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya. Gue lagi bersemangat ya. Oke. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan terima kasih banyak atas kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya di link Saweria di bawah deskripsi. Oke, jadi jaga kesehatan kalian terus dan assalamualaikum. Dadah.